Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ilmu Rijalul Hadis part kedua, yaitu tentang keadilan sahabat. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, semua sahabat itu adil. Karena apa? Karena Allah tuh sudah memuji akhlak dan perbuatan sahabat itu di dalam Al-Quran, dinas di dalam Al-Quran, serta mereka itu sangat berkorban kepada Rasul, baik dari harta dan jiwa mereka karena ingin mendapat balasan dari Allah. Karena mereka itu sangat luar biasa, makanya setiap sahabat itu seorang yang adil, mesti orangnya baik. Tidak ada sahabat yang tidak adil, itu sudah dinas di dalam Al-Quran. Ada beberapa cara untuk mengetahui bahwa seseorang itu adalah sahabat. Yang pertama yaitu diketahui bahwasanya memang orang itu sahabat secara mutawatir terkenal. Kalau beliau itu sahabat, ada di dalam hadis, disebutkan di kitab juga ada secara mutawatir. Kemudian yang kedua dengan ketenaran, meskipun belum sampai mutawatir. Mutawatir itu sudah tingkat tinggi. Kalau ketenaran masih tenar meski belum sampai mutawatir juga termasuk sahabat. Kemudian yang ketiga adalah riwayat dari seorang sahabat bahwa dia adalah sahabat. Jadi ada info dari orang lain bahwasanya orang itu loh sahabat. Nah, terus yang terakhir adalah beliau bilang sendiri bahwasanya dia adalah sahabat. Kemudian ada beberapa sahabat yang meriwayatkan hadis dari Rasul, antara lain ada Abu Hurairah, yang kedua ada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, ketiga Anas bin Malik, keempat Aisyah Ummul Mukminin, yang kelima Abdullah bin Abbas, keenam Jabir bin Abdullah Al-Ansori, yang ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri. Adapun sahabat yang paling terakhir meninggal adalah Abu Tufail Amr bin Wasilah Al-Laitsi, meninggal pada tahun 11 Hijriah. Nah, setelah kalangan sahabat disebut dengan tabi'in. Jadi itu ada beberapa, hanya sebagian sahabat yang disebut, tapi sebenarnya sahabat itu sudah banyak. Dan tadi kuncinya bahwasanya setiap sahabat itu mesti adil, tidak usah diragukan lagi keadilannya. Kemudian apa sih manfaat atau kegunaan ilmu Rijalul Hadis itu? Kenapa kita penting untuk mempelajari ilmu ini? Yang pertama, kita tuh untuk membedakan mana sahabat atau perawi yang hafalannya itu kuat, yang daya ingatnya lemah, jujur atau enggak, kepribadiannya baik atau tidak, itu kita bisa tahu dari ilmu Rijalul Hadis ini, yaitu ilmu yang membahas tentang riwayat perawi. Kalau orangnya baik, otomatis kita kan tidak akan ragu untuk mengambil hadisnya sebagai dasar. Yang kedua, untuk kita tahu kapan beliau dilahirkan, terus menerima hadis dari siapa, hadisnya disampaikan siapa, wafatnya kapan, di mana, kita jadi tahu. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkatan perawi, beliau itu umurnya berapa, tempat dan waktu mendapatkan hadis itu di mana, dan cara mempelajarinya itu bagaimana, apakah pergi ke Mesir atau dari orang tuanya atau dari temannya. Nah, kita kan jadi tahu. Kemudian yang terakhir, kita untuk tahu perawi itu periwayatannya itu dapat diterima atau tidak. Lah, kalau orangnya baik, track recordnya bagus, otomatis periwayatannya itu kita nggak akan ragu untuk menerimanya. Nah, kalau orangnya itu kurang baik, sejarahnya, kita kan jadi ada keraguan untuk mengambil hadis dari beliau. Kemudian apa saja nih kitab Rijalul Hadis? Yang pertama ada kitab yang khusus untuk menulis biografi para sahabat Nabi, seperti Al-Isti'ab fil Ma'rifah Al-Asab Li Ibn Abad Al-Bari Al-Andalusi, yang memuat 3.500 biografi sahabat yang disusun secara abjad. Jadi A itu siapa, Ali, Ahmad, dan B Bari tak siapa gitu menurut abjad. Kemudian yang kedua kitab Tobaqoh yang disusun berdasarkan generasi, dari masa ke masa. Angkatan pertama ini sahabat siapa, angkatan kedua sahabat siapa saja. Seperti kitab Tobaqoh Al-Kubro disusun oleh Abu Abdillah Muhammad bin Sa'ad Khatib Al-Waqidi pada tahun 230 Hijriah. Yang ketiga adalah kitab Rawi Hadis yang mencakup seluruh riwayat hadis tanpa memberi kategori khusus atau tidak memisahkan antara rawinya itu kuat, baik dan tidak, seperti karya Imam Bukhari berisi 12.315 biografi. Jadi secara umum acak, tidak ada kategori khusus. Yang keempat, kitab yang memuat para tokoh hadis seperti Al-Hidayatu wa Al-Risad fil Ma'rifah Al-Asiqah wa As-Sadat yang disusun oleh Abu Nasr Ahmad bin Muhammad Al-Kalabadhi.
yang kita ini memuat biografi tokoh pada kitab Sahih Al-Bukhari saja. Jadi kitab Sahih Al-Bukhari itu perawinya siapa saja. Nah, biografinya itu disusun dalam kitab ini. Kitab yang kelima adalah yang memuat rawi yang sikoh, yang kuat hafalannya, seperti kitab As-Sikoh oleh Abu Hasan Ahmad bin Abdullah bin Soleh Al-Ajdi. Kemudian kitab yang keenam yang khusus memuat para rawi yang dhaif, yang lemah, seperti Du'afa Al-Kabir dan Ad-Du'afa As-Shaghir oleh Bukhari. Dan yang terakhir adalah kitab yang memuat biografi para tokoh hadis pada negara tertentu. Jadi khusus negara itu perawinya itu siapa aja, seperti Mukhtasarut Tabaqah Al-Ulama Ifriqiyah wa Tunis oleh Abu Al-Arif Muhammad bin Ahmad Al-Qayrawani. Itu adalah beberapa contoh kitab Rijalul Hadis yang berisi tentang biografi para periwayat hadis. Monggo jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.